Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan JDH, kembali lagi dalam acara podcast Guru Kepemiluan seri ke-13 bersama saya Didi Stiansih yang hari ini bertugas sebagai host. Pada hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yang pastinya sudah kita kenal, sudah tidak asing lagi bagi kita. Ada Bapak Widyo Wibowo SS. Halo Bapak, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang, kabar baik. Alhamdulillah. Kabar baik kawan JDH. Alhamdulillah. Semoga kawan JDH juga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Beliau ini adalah anggota KPU Kabupaten Purbalingga periode 2023 sampai 2028. Beliau ini berada di Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, atau yang biasa kita sebut Sosdiklih, Parmas dan SDM. Betul ya Pak? Betul. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada saat ini KPU Kabupaten Purbalingga sedang berada di tahapan seleksi pembentukan Badan Ad Hoc PPK untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2024. Betul ya Pak? Betul. Bapak boleh ceritakan sedikit apa sih itu Badan Ad Hoc, apa itu PPK, lalu apa saja yang termasuk dalam Badan Ad Hoc itu sendiri? Monggo Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan JDH. Berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Badan Ad Hoc adalah anggota dan sekretariat panitia pemilihan kecamatan atau bisa disebut PPK, terus anggota dan sekretariat panitia pemungutan suara PPS, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau biasa yang kita kenal KPPS. Panitia pemilihan luar negeri PPLN, kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri KPPSLN, panitia pemutakhiran data pemilih, petugas pemutakhiran data pemilih, panitia pemutakhiran data pemilih luar negeri, dan petugas ketertiban tempat pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Dan tahapan yang sekarang sedang berjalan di KPU Purbalingga itu adalah pengumuman untuk pembentukan anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Jadi PPK itu panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan pemilu di tingkat kecamatan ya Pak? Betul. Lalu metode apa sih Pak yang digunakan untuk perekrutan PPK ini? Sebenarnya ada beberapa metode Pak. Ada beberapa metode kawan JDH ya, kawan JDH ada beberapa metode, cuman kalau yang kita pakai sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum saya ulang, sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2024 tentang metode pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilu, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024, pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 dilaksanakan dengan metode seleksi terbuka. Berarti siapa saja boleh daftar ya Pak? Boleh ikut dan dipersilahkan. Lalu di Purbalingga itu berapa sih Pak PPK yang dibutuhkan? Kawan JDH, kalau untuk di Purbalingga sendiri karena kita PPK ya,
PPK itu dalam satu kecamatan itu 5. Nah, 5. Artinya kalau di Purbalingga itu ada 18 kecamatan, otomatis ada sekitar bukan sekitar 90 orang. 90 orang anggota PPK. Di situ dari 5 orang itu 1 orang sebagai ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota. Itu nanti kalau misal dalam satu kecamatan nih Pak atau beberapa kecamatan ada ternyata pelamarnya itu minim atau belum memenuhi kebutuhan, itu gimana ya Pak? Jika jumlah pelamar itu belum terpenuhi, itu kita ada perpanjangan. Oh, ada Ada perpanjangan perpanjangan waktu. Artinya gini, kalau memang kita kan kebutuhannya kalau untuk 1 kali rekrutmen itu diharapkan ada 3 kali dari jumlah 3 kali formasi. Jadi kalau memang masih kurang itu ada perpanjangan. Untuk jadwalnya sendiri, jadwal tahapan seleksi ini kapan sih Pak, supaya kawan JDH mungkin yang baru tahu informasi ini tuh bisa mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Oke, baik kawan JDH. Pengumuman pendaftaran PPK itu dimulai 23 April 2024 sampai dengan 27 April 2024. Untuk pendaftaran PPK tanggal 23 April 2024 sampai dengan 29 April 2024. Artinya gini, pendaftaran itu kan kalau untuk pengumumannya memang kita sebar, artinya apa? Kita umumkan, kita infokan ke teman JDIH itu di antara tanggal 23 April sampai 27 April. Tapi untuk pendaftarannya itu sampai dengan tanggal 29 April. Nah, apabila tadi yang pelamarnya tidak memenuhi, itu akan ada perpanjangan pendaftaran PPK yang akan dimulai di tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 2024. Untuk tahapan selanjutnya itu penelitian administrasi PPK tanggal 24 April 2024 sampai 3 Mei 2024. Setelah itu, setelah penelitian administrasi, kita akan mengumumkan hasil penelitian administrasi itu di tanggal 4 Mei sampai dengan 5 Mei 2024. Dan setelah itu kita akan melakukan seleksi tertulis. Nah, yang akan kita pakai itu CAT, untuk apa? Untuk seleksi tertulisnya. Yang selanjutnya pengumuman hasil tes tertulis tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan 10 Mei 2024. Setelah itu, setelah ada proses pengumuman, pastinya kita juga butuh nih ada masukan dari masyarakat. Ada masukan dari masyarakat. Nah, kita menerima tanggapan dari masyarakat itu di antara terjadwal itu di tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Mei 2024. Setelah itu, proses selanjutnya adalah wawancara. Jadi dari hasil CAT, terus hasil ada masukan dari masyarakat, kita juga akan mewawancarai dari calon PPK-nya yang sudah masuk ya, udah seleksi. Nah, untuk selanjutnya setelah wawancara kita umumkan hasil seleksinya itu di tanggal 14 sampai dengan 15 Mei 2024. Setelah itu baru kita menetapkan. Ada penetapan anggota PPK di tanggal 15 Mei sampai 1 hari. Jadi di tanggal 15 Mei kita harus menetapkan, ada penetapan anggota PPK. Setelah ada penetapan, di tanggal 16 Mei
kita melakukan pelantikan anggota PPK yang terbentuk untuk pelaksanaan pemilu kada, pilkada 2024 seperti itu. Tanggal 16 ya Pak, berarti kurun waktunya itu nggak sampai 1 bulan ya Pak, dari proses pendaftaran sampai dengan pelantikan itu PPK-nya udah terbentuk gitu. Iya, betul. Nggak sampai 1 bulan ya Pak. Sampai 1 bulan. Terus itu yang terkait seleksi terbuka kan menggunakan metode CAT ya Pak. Berarti kawan JDH juga harus mempersiapkan dengan benar, dengan baik tentang harus bisa mengoperasikan komputer, betul ya Pak? Iya, paling nggak itu jadi salah satu modal. Modalnya ya Pak, betul. Kalau boleh tahu Bapak, masa kerja PPK itu berapa lama ya Pak? Iya, begini kawan JDH, kalau masa kerja dari PPK itu 8 bulan. 8 bulan. 6 bulan sebelum hari H pemilu pilkada, ditambah 2 bulan setelah pilkada. Kalau umpamanya kita dihitung dari penetapan PPK itu sendiri, itu dimulai di tanggal 16 Mei 2024 dan masa kerja itu di awal kerja dan diakhiri sampai dengan 27 Januari 2025. Kira-kira seperti itu kawan JDH. Lebih berarti 8 bulan ini sekitar kawan kurang JDH. lebih 8 bulan. Terus untuk persyaratan pendaftarannya itu apa saja sih Pak? Untuk masalah pendaftaran, syarat pendaftarannya kawan JDH mungkin bisa dicatat atau mungkin tadi dimasukkan di HP masing-masing, gitu kan. Yang pertama itu pasti WNI, warga negara Republik Indonesia, dan harus berdomisili di kecamatan yang akan dia tempatin. Umpamanya gini, Mbak Dini kan warga negara Padamara, ya kan? Kalau untuk daftar di kecamatan Kaligondang ya tentunya nggak bisa, ya, Pak. gitu. Memang harus sesuai dengan domisili. Ya, itu memang syarat pertamanya harus WNI, cuma harus sesuai dengan domisilinya. Yang kedua itu sudah berusia paling rendah 17 tahun. Dan untuk bisa membuktikan itu kan harus ada KTP-nya. Nah, jadi bisa dibuktikan dengan KTP atau kartu tanda penduduk. Gitu. Yang selanjutnya yang pasti jelas harus setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, terus harus setia juga kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 45. Untuk selanjutnya, syarat selanjutnya itu ya mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun. Loh, kalau umpamanya kemarin kawan JDH itu pernah maju jadi calon gitu umpamanya. Nah itu berarti kan belum bisa kan, belum 5 tahun. Contohnya kayak gitu contohnya. Untuk selanjutnya, nah ini tadi persyaratan yang di WNI, di persyaratan selanjutnya itu berdomisili dalam wilayah kerja PPK. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Yang selanjutnya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Seperti itu, Mbak. Ya, Pak. Oke. Lalu untuk kawan JDH nih yang mungkin belum tahu persyaratannya itu, kita dapat di mana sih Pak? Maksudnya kita harus datang ke KPU atau kita bisa unduh di mana gitu Pak? Oke. Kalau untuk untuk kelengkapan dokumen persyaratan itu dikirim atau bisa diambil dari itu kelengkapan dokumen persyaratan PPK dalam bentuk fisik dikonversi menjadi bentuk digital dengan cara di-scan.
Itu ya KTP-nya, pas foto dalam bentuk JPG, terus sedangkan kelengkapan dokumen lain dalam bentuk file PDF. Kemudian diunggah ke akun Siakba melalui website siakba.kpu.go.id yang dilakukan secara mandiri oleh calon anggota BPK, dan dokumen fisik disampaikan ke KPU setelah dinyatakan lolos dari seleksi administrasi. Begitu. Jadi kawan-kawan JDIH itu ya paling nggak tadi pas disinggung di awal paling nggak bisa komputer kan kayak gitu, bisa berubah file dan juga menyediakan file yang sifatnya fisik seperti itu. Nah itu dicatat ya kawan JDIH, jadi pendaftarannya online, formulir pendaftarannya bisa diunduh di siakba.kpu.go.id, betul ya Pak? Betul sih. Terus dari tadi kan kita menyinggung tentang Siakba itu ya Pak? Kalau boleh dijelaskan itu Siakba itu apa sih Pak? Barangkali di luar sana juga kawan JDIH ada yang masih belum mengetahui Siakba itu apa. Oke, kawan JDIH, Siakba kalau kita lihat dari keputusan KPU nomor 438 tahun 2022, Siakba itu adalah aplikasi pendukung yang digunakan dalam memfasilitasi pelaksanaan seleksi anggota KPU baik tingkat provinsi, kabupaten kota, dan badan ad hoc, membantu dalam proses pengelolaan data KPU provinsi, KPU kabupaten kota, dan badan ad hoc. Begitu. Jadi intinya memudahkan lah ya Pak proses seleksi ini. Iya, memudahkan untuk tahapan penyeleksian badan ad hoc. Kemarin tuh ada beberapa pertanyaan ya Pak mengenai pelamar yang sudah mempunyai akun Siakba, apakah itu bisa digunakan untuk pendaftaran yang PPK untuk pilkada ini Pak? Kalau itu masih bisa ya, Mbak. Bagi yang sudah memiliki akun, ini kawan JDIH yang sebelumnya sudah punya, masih dapat digunakan kembali untuk mendaftar seleksi PPK Pilkada tahun 2024 ini. Berarti nggak usah daftar lagi ya Pak untuk akunnya ya Pak, kecuali untuk pelamar yang masih baru ya Pak. Oke, bisa seperti itu. Nah kawan JDIH, ini kan info penting untuk tadi yang sudah memiliki akun Siakba bisa digunakan kembali, dan untuk pelamar yang masih baru bisa membuat akun terlebih dahulu di siakba.kpu.go.id. Terus terakhir nih Pak, ada pesan atau tips nggak Pak supaya kawan JDIH yang berminat mungkin atau yang mau mendaftar ini bisa lolos dan bisa bergabung bersama kita menjadi anggota PPK? Oke, baik. Kawan JDIH, pesannya yang pertama jelas sinau, belajar. Paling tidak membaca peraturan-peraturan yang ada di KPU tentunya untuk kepemiluan. Terus pesannya yang lain yang pasti harus teliti, baca lebih teliti lagi pengumuman pendaftarannya, biar nggak ada yang ketuker atau nggak ke-upload gitu lewat. Terus apa saja persyaratan yang harus dipenuhi juga harus disiapkan. Jangan wah pokoknya wis ono kan kayak gitu. Itu harus betul-betul disiapkan. Karena ketika akan mengupload dokumen ke Siakba juga harus dicek, karena rekrutmen kali ini itu nggak ada apa istilahnya Mbak ya, diperbaiki. Oh. Jadi harus benar-benar tingkat kehati-hatian itu utama, karena kalau udah salah ya bisa jadi diperbaiki lagi tuh. Nah kalau JDIH penting ini ternyata yang sekarang kalau misal kita sudah mengupload dokumen ke Siakba itu tidak bisa diperbaiki ya Pak, karena sudah tidak ada tombol perbaikan. Betul, karena dokumen yang sudah terupload itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena sudah akan langsung diverifikasi oleh operator. Itu. Jadi kawan
JDH yang berminat atau mau mendaftar PPK ini harus benar-benar teliti ya Pak, harus benar-benar dicek kembali ketika membuat formulir pendaftarannya, mengisi daftar riwayat hidupnya. Jadi harus dicek betul, jangan sampai ada yang terlewat. Selalu pantengin media sosial kita ya Pak di JDH Kabupaten Purbalingga. Bapak terima kasih atas waktunya sudah berkenan hadir di sini ngobrol tentang pendaftaran PPK ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin. Terus bisa bertemu lagi ya Pak, bisa memberikan informasi lagi di podcast Hukum Kepemiluan ini. Siap. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih kawan JDH. Sehat selalu. Untuk kawan JDH, terima kasih sudah selalu bersama kita di podcast Hukum Kepemiluan. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.